Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kembali sore ini kita berjumpa dalam ibadah Sabat secara online. Tema kita kali ini, gigih berjuang walau beban menindih. Tema ini mengajak kita tetap berjuang dengan gigih melawan virus corona ini. Ibadah Sabat sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sundoyo dari GKJ Brayat Kinasih, Yogyakarta. Untuk memulai ibadah Sabat ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Jemaat kasih Kristus, tetap kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus bagi saudara-saudara semua. Dan bagi saudara juga. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, seperti firman-Nya di dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32 yang berbunyi. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jemaat terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat kita tidak layak di hadirat-Nya. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti sesama kami, dan tentu ini menyakiti hati-Mu. Kami mau bertobat ya Tuhan, dan kami memerlukan Engkau untuk menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu, karena kami meyakini bahwa hanya Engkau sajalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak semuanya. Kita sekarang ini bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari sekarang ini kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan perjumpaan kami dalam ibadah di kesempatan ini. Engkau menolong dan memberkati kami di dalam kami menghayati akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu, bapak, dan saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat bacaan kita, mendengar, kita renungkan bacaan kita ini, kronologinya sederhana saja sebenarnya ya. Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya sampai di daerah yang memang bukanlah murni orang Yahudi, dan kemudian ada seorang perempuan yang bahkan jelas disebutkan daerahnya orang Kanaan, dan tidak disebutkan namanya siapa karena mungkin nggak penting, bahkan menyebut namanya saja nggak penting. Yang penting dia orang Kanaan, orang yang di luar bangsa, yang menjadi identitas para murid pada waktu itu. Dan orang ini sedang mengalami kesulitan karena anaknya sedang sakit. Nah, ketika itu dia sepertinya sudah punya referensi mendengar tentang siapa Yesus, karya kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus, dan dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk memperhatikan penderitaannya. "Tuhan, anak Daud, tolong aku karena anakku." Gitu. Jadi penderitaan anaknya adalah penderitaannya dia. Kesulitannya anaknya adalah kesulitannya dia. "Tolong karena anakku sedang kerasukan setan, dia kesakitan dan dia sangat menderita." Dan harapan itu ada pada Tuhan Yesus yang sedang lewat di situ. Tetapi responnya sungguh mengejutkan. Enggak merespon itu sesuatu respon ya. Tidak menjawab itu sebuah jawaban. Tidak menggapai, tidak menganggap ada, itu sebuah respon. Dan itulah yang diterima oleh perempuan ini. Tuhan Yesus sama sekali nggak menjawab, sama sekali nggak merespon atas panggilan itu. Dan itu sepertinya dia terus berteriak, minta tolong terus, yang dikatakan berteriak-teriak minta tolong sampai para murid terganggu. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa orang perempuan ini terus ngomong, "Tuhan tolong ya, Tuhan tolong anak saya sakit. Ini anak saya sakit loh Tuhan, Tuhan tolong dong." Nah, terus gitu. Sampai kemudian para murid bilang, "Tolong usir dia karena dia berisik banget." Gitu. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kalimat yang sungguh mengejutkan. "Aku diutus hanya untuk kelompok kawanan domba Bani Israel." Kelompok tertentu yang adalah bangsa ini dan tidak untuk yang lain. Sungguh mengejutkan. Tapi tetap saja perempuan ini minta tolong. Sampai akhirnya ada suara yang cukup keras, ada kalimat yang sangat keras yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang menurut saya juga mengejutkan kalau kita membacanya. Dikatakan dalam teks kita, Tuhan Yesus mengatakan tidak baik roti disediakan bagi anjing. Berarti siapa tuannya? Ya bangsa Israel. Siapa anjingnya? Ya yang jadi lawan bicaranya, ya perempuan yang tadi itu orang Kanaan. Roti apa? Berkat. Tidak baik memberikan berkat kepada anjing. Kamu itu anjing, nggak pantas makan roti. Gitu. Coba bayangkan, kalau saya jadi perempuan Kanaan, saya akan bilang, terserah lo. Kurang ajar kau bilang saya anjing, apa? Ora patean, gitu kan. Coba bayangkan kalau kemudian perempuan ini dalam posisi seperti itu disudutkan dengan ungkapan itu, dia pasti sangat tersinggung dan dia bisa meninggalkan harapan itu. Tapi nyatanya enggak. Responnya sangat mengejutkan. Perempuan tadi mengatakan apa? "Iya Tuhan, memang betul. Kalau
anjing itu juga makan remah-remah. Karena saya pernah itu bilang rempah-rempah, bukan ya? Remah-remah dari meja tuannya. Gitu. Dia mengakui, dia terima pengakuan, dia terima status itu sebagai anjing, tetapi anjing yang disebutkan itu juga punya kesempatan menerima berkat dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak yang sedang makan. Dia terima posisi itu dan dia memanfaatkan dengan bagus. Sahabat, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan. Bagian yang pertama yang saya usulkan gini. Bagaimana kita ngerti kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan kepada perempuan bahwa dia itu sama dengan anjing. Apa ini bukan kalimat yang kasar dan apa pantas diucapkan? Ada seorang pendeta yang menjelaskan bahwa secara etimologi dari kata anjing yang dipakai itu sebenarnya menggambarkan sosiologi orang pada waktu itu. Jadi ada kebanggaan sebagai Bani Israel. Ada kebanggaan sebagai satu bangsa dan menganggap bangsa lain siapapun dia itu sama dengan anjing. Tetapi kata yang dipakai ini, anjing itu adalah anjing budiken. Anjing liar, anjing najis, anjing yang memang betul-betul tidak pantas untuk bersama dengan manusia. Tetapi Yesus menggunakan kata itu, jadi menggunakan kata yang berbeda dengan status yang biasa digunakan. Yang menyebut orang lain kafir, najis, dan anjing yang tidak pantas bersama dengan keluarga dan orang, menjadi anjing yang ada di tengah-tengah rumah. Anjing yang bersama-sama dengan tuannya. Anjing peliharaan yang hidup bersama-sama dengan tuannya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah mencoba untuk membuka pintu dan mengatakan bahwa oke, dalam kebiasaan kita, relasi, kamu sering disebut sebagai anjing yang najis. Tetapi aku ingin mengatakan kamu, walaupun dengan bahasa itu, jadi menggunakan apa yang biasa tetapi sudah diubah cara melihatnya, cara berpikirnya. Kamu ada di rumah. Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh perempuan tadi sehingga melihat telak bahwa anjing yang disebutkan adalah anjing yang sedang bersama-sama dengan tuannya, gelibat-gelibet gitu di rumah dengan tuannya. Bahkan kita bisa bayangkan kalau anjing peliharaan di rumah itu, makanya mungkin jauh lebih sehat daripada saya. Kalau sakit itu ke dokter bahkan dirawat gitu. Kalau tuannya sedang pergi keluar kota itu bingung naruhnya di mana, atau bahkan kalau bisa dibawa masuk ke hotel, bahkan bisa cari hotel yang paling bisa menerima anjing peliharaan. Saking sayangnya, saking senangnya sebagai bagian atas hidup. Bahkan ketika orang yang kehilangan anjing bisa nangis berhari-hari. Saya dulu pertama jadi pendeta itu ditelepon ada warga yang anjingnya meninggal. Dan dia sedih banget gitu. Saya sampai ya ampun gitu, saya nggak ngerti. Dan baru sadar ketika pacar saya, waktu itu masih pacar, jadi sekarang jadi saya bosen dia jadi pacar saya nikahi sekalian. Jadi dia punya anjing dan dia mati dan saya baru ngerti sedihnya kayak apa. Karena relasi. Dan itulah yang ditangkap oleh perempuan ini yang mengatakan bahwa anjing itu punya kemungkinan menerima roti yang jatuh, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bahkan disediakan khusus kepada anjing itu yang ada di rumah. Jadi ini proses dinamika diskusi, penghayatan relasi, bahwa manusia menjauhkan orang lain dan membuat pemisah dengan banyak hal,
termasuk menajiskan, mengkafirkan, dan menganjing-anjingkan orang lain. Tetapi Yesus dengan menggunakan kalimat yang sama atau kata yang dalam nuansa yang berbeda, dia tarik itu yang menjauhkan menjadi didekatkan, yang semula terpisah menjadi bersama-sama. Relasi akan Allah yang mengpengkuh, mendamaikan, dan menyatukan. Nah sekarang kita akan masuk kepada kualitas dari perempuan ini. Ini jelas dari sisi Tuhan Yesus ada proses pemulihan yang dikerjakan Tuhan untuk kehidupan manusia. Nah sekarang kita mau fokus berkaitan dengan soal karakter, kualitas perempuan ini. Menurut saya ini yang menarik juga. Dari sisi Tuhan ya pasti, tadi kita udah belajar. Nah dari sisi manusiawi yang luar biasa adalah kualitas perempuan ini. Ada 3 yang saya usulkan untuk kita coba hayati dari kualitas perempuan ini. Yang pertama adalah seorang perempuan yang memperjuangkan anaknya. Seorang ibu yang memperjuangkan keluarganya. Ini yang luar biasa. Serius, itu bukan sesuatu yang biasa. Ya namanya orang tua ya harus memperjuangkan anaknya kan. Ya, menurut saya itu sesuatu yang biasa. Seorang ayah rela mengorbankan kesenangannya untuk anaknya. Seorang ibu rela memberikan apa yang dia punya untuk anaknya. Itu sesuatu yang biasa, tidak luar biasa. Tetapi ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang luar biasa jelehi. Luar biasa, enggak menyenangkan ketika orang tua hanya mencari senangnya dan mengorbankan anak-anaknya. Itu real kan? Ada juga kan seperti itu. Suami istri masing-masing cari senang seksualnya, dia senang dengan yang lain, dia lampiaskan kemarahan dengan pasangannya, kemudian membangun relasi dengan orang lain. Siapa yang dikorbankan? Anaknya. Anaknya luar biasa sakit, dia peduli enggak? Yang penting dia senang. Ngejar senangnya dia dan dia enggak sadar, atau mungkin sadar tapi tetap saja, dia mengorbankan luka, sakit anaknya. Bukan dia menyembuhkan anaknya, tapi dia yang menyebabkan sakit anaknya coba. Orang Jawa ada yang mengatakan istilahnya rezekine bocah. Saben anak kuwi nggawa rezekine dhewe-dhewe. Saya pernah ngupas dikit soal ini. Ceritanya itu adik saya itu dibilangin sama bapak, karena kami 5 bersaudara dan ada satu sambil guyonan sebenarnya. Jadi bapak saya bilang, kami itu anak nggak bawa rezeki gitu. Terus adik saya dengan sangat spontan dia mengatakan, loh Pak, saya lahir itu sudah bawa rezeki. Nah, kok bisa? Saya lahir itu sudah membuat tetangga-tetangga datang membawa beras. Nyumbang karena kelahiran saya. Aku tuh nggawa rezeki gitu. Dan menurut saya masuk akal juga kan. Bahwa setiap anak hadir ada berkatnya Tuhan. Jadi kalau kita diberkati sebagai orang tua ya, cek betul. Jangan-jangan ini rezekinya anak kita. Kalau rezekinya anak kita, jangan dihabiskan dong untuk senangnya kita. Kan itu haknya dia. Kalau kita terima warisan dari orang tua, kan itu warisan buat anak cucu kita juga. Mosok kita yang habisin. Jadi mari kita lihat. Perempuan ini memperjuangkan anaknya. Dia mengupayakan pemulihan kesehatan bagi anaknya. Menjadi pertanyaan yang cukup keras. Apakah kita yang menimbulkan sakit hati anak-anak kita? Apakah kitalah yang menyebabkan penderitaan anak-anak kita? Sakit hati loh kalau dibanding-bandingkan. Kamu itu nggak sama anaknya Pak D. Padahal kalau kita dibandingkan kita nggak mau kan. Papa itu nggak sama dengan Pak D yang kaya gitu, kita marah gitu. Kita belajar satu hal. Seorang perempuan yang mengupayakan pemulihan kesehatan bagi anaknya.
seorang perempuan yang mengupayakan pemulihan bagi anaknya. Dia memperjuangkan keluarganya. Dan saya yakin nilai ini yang akan jadi nilai yang kita hidupi. Setiap orang tua yang memperjuangkan anaknya. Setiap orang tua yang memastikan anaknya tidak tersakiti oleh ucapan, perkataan, perilaku hidup kita. Orang tua yang memperjuangkan keluarganya. Hal kedua yang menarik dari perempuan ini adalah dia fokus banget sama tujuan. Ini kualitas loh. Kualitas seseorang yang dia sangat fokus pada tujuan. Dia mau anaknya sembuh. Mau dibilangin apa, enggak apa-apa. Terus saja. Bahkan walaupun dia berteriak-teriak, dibilangin, diam toh kamu cerewet banget sih ngomong aja terus. Enggak, dia enggak berhenti. Dia fokus pada tujuan. Dan orang yang seperti ini, orang yang pasti akan mencapai tujuan itu. Firman Tuhan kan mengatakan, siapa yang mencari akan mendapat. Pertanyaannya, you cari apa? Kalau fokus pada apa yang dicari, pada tujuan, kita akan kejar itu. Namun juga dalam relasi, kita harus juga belajar tentang apa yang kau cari. Kalau kamu mau cari buruknya temanmu, pasti kamu dapat. Carilah, maka kamu mendapatkan. Kalau kamu mau cari tentang jeleknya saya, nih lihat. Masih dapat, wong banyak kok. Tapi kalau mau cari sesuatu yang baik dari saya, pasti dapat. Relasi dengan orang juga sama kan? Relasi dengan pendeta, relasi dengan jemaat, relasi dengan siapapun saudara kita. Apa yang kamu cari, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu mau cari sesuatu yang baik dari orang lain, apa yang kau cari sesuatu yang baik dari pasanganmu, apa yang kau cari sesuatu yang menyenangkan dari kebersamaan ini, pasti kamu dapat. Tapi kalau yang memang yang dicari yang lain pasti dapat juga. Gitu. Perempuan ini fokus pada tujuannya dan itu yang luar biasa. Itu energinya yang tidak pernah berhenti. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya nyampe. Nah, itu kualitasnya. Hal yang ketiga, kualitas dari perempuan ini ya, yang saya usulkan untuk kita coba hayati sebagai semangat dalam diri kita, karena tema kita soal tetap semangat dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun. Yang ketiga itu bicara soal, kalau bahasa saya maaf ya, dia itu sadar diri. Tapi dia sadar diri itu membuat dia tahu cara melangkah. Ketika dia dibilangin anjing, tidak kemudian dia tangkap dengan cara yang menyinggung dirinya. Enggak. Dia sadari itu dan dari situ dia melangkah. Gini, kalau saya mau mencapai sesuatu, tujuan tertentu, maka saya harus sadar dan memulai di mana kaki saya berdiri. Baru dari situ saya akan bisa melangkah ke tempat di mana saya akan menuju tujuan. Kadang-kadang yang sering kali terjadi, bagi saya juga sama, saya ingin mencapai sesuatu tapi saya bayangkan, coba kalau saya di sana, coba kalau saya jadi anaknya itu, coba kalau saya jadi itu, kalau saya nanti punya itu baru saya bisa ke sana gitu. Kita mengasumsikan saya ada di posisi yang lain baru bisa ngelangkah. Ya enggak bisa dong. Sadari posisimu, sadari keadaanmu, terima itu, karena dari situ kita akan melangkah. Dari tempat kita berdiri, disitulah kita akan mencapai. Nah ini, saya di sini, saya mau ke sana, maka saya belajar ke sana. Tapi kalau saya bilang, saya baru bisa sampai sana kalau saya di sana posisinya, dan kita nggak ke sana gitu. Kita hanya mengasumsikan, mengandaikan kalau saya di sana baru bisa ke sana gitu. Tapi nggak bergerak. Karena harus mengakui kita ada di sini. Setelah mengakui, menerimanya, baru kemudian kita dapat manfaatnya. Oh, saya tahu posisi saya. Kalau saya seperti ini, tujuan saya di sini, maka langkah saya harus begini. Maka perempuan bisa mengatakan itu apa? Iya Tuhan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Karena dia sadari posisinya, dia tahu tujuannya, dia tahu strateginya untuk sampai ke sana. Apapun itu. Kehidupan keluarga, kesejahteraan ekonomi, pencapaian-pencapaian pendidikan, usaha, dan seterusnya. Kesadaran tentang siapa saya, ada dalam posisi seperti apa, tahu tujuannya, dan pasti akan tahu cara untuk mencapainya. Dan dimulai dari kesadaran posisi dan keadaan itu. Sahabat, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal yang tadi saya usulkan. 1, soal Kristus Tuhan yang hadir, yang menyatukan dan memulihkan dan mendekatkan. Dan yang kedua, itu soal kualitas perempuan yang ada 3 tadi itu. Tentang dia memperjuangkan keluarganya, dan dia fokus pada tujuan, dia yang tahu posisinya, dan menjadi tahu tujuannya, dan tahu langkah strateginya untuk mencapai itu. Dan biarlah ini menjadi semangat kita untuk terus bertahan dalam situasi yang tidak mudah, atau bahkan terus mengembangkan diri dalam semua situasi apapun. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami hayati dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar akan hadir-Mu yang menyatukan, akan hadir-Mu yang mendamaikan dan memulihkan relasi, mendekatkan setiap jarak manusia yang seringkali dibatasi, bahkan dihancurkan oleh kesombongan relasi, kesombongan keturunan, kesombongan kultur yang bisa soal politik, sosial, kekayaan, dan banyak hal. Tetapi Engkau hadir dan menyatukan dan menghilangkan sekat-sekat pembatas relasi manusia. Kami juga belajar hari ini bagaimana kualitas seorang perempuan yang memperjuangkan anaknya, memperjuangkan pemulihan bagi keluarganya, seorang yang fokus pada tujuan, seorang yang mengakui keberadaan posisinya, sehingga muncul strategi untuk mencapai tujuan. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu hari ini, menolong kami untuk menjalani kehidupan, melewati setiap keadaan yang mungkin tidak mudah, tetapi terus kami akan berupaya menjalaninya, karena kami percaya Engkau yang bersama-sama dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
semua sekeluarga bahagia. Saudaraku kekasih Tuhan, persembahan yang telah kita siapkan bagi kemuliaan Tuhan, kita peruntukkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti petugas kebersihan di lingkungan kita, atau mungkin tetangga kita yang sedang kesulitan akibat pandemi COVID ini. Maka dasar persembahan kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca dari Matius 25 ayat yang ke-40, yang demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. And buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us, give Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita menyatukan hati kita berdoa untuk menghaturkan persembahan kita dan juga menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kalau saat ini Tuhan memperkenankan kami mengumpulkan persembahan, kami ingin menjadi alat Tuhan. Kami yang Tuhan berkati, menjadi alat berkat Tuhan bagi orang-orang yang lebih menderita, yang lebih kesulitan. Utuslah kami menggunakan persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi sesuatu yang berguna dan menolong mereka yang kami jumpai di sekitar hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami memang tidak memberi Tuhan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan yang setia mencukupi kebutuhan kami. Berkatilah persembahan ini, sucikan, dan boleh kami pakai menjadi alat berkat Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga ingin menaikkan syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk
semua umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang saat ini semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan peperangan umat manusia dengan virus corona ini yang juga masih belum selesai, khususnya untuk bangsa kami di Indonesia. Oleh karena itu, Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bahwa tanggal 15 September 2020 yang lalu sudah ditandatangani perjanjian Abraham di antara para pemimpin negara, 3 negara, Uni Emirat Arab, Israel, dan Bahrain, untuk membangun perdamaian. Biarlah perdamaian ini merambah ke seluruh dunia dan membuat kami sadar bahwa kami memang harus damai. Kami harus bersatu padu membangun kebersamaan menghadapi pandemi ini. Kami melihat berkat yang terselubung karena pandemi membuat kami bekerja sama, membangun kerukunan, saling menolong, tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang. Oleh karena itu, jangan biarkan mereka menjadi kelelahan, bahkan bosan. Karena tantangan ini terus ada. Oleh karena itu juga kami berdoa untuk bangsa kami supaya lebih setia, menuruti dan menjaga protokol kesehatan yang semestinya. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, mereka yang menjadi pasien, yang dirawat, supaya segera sembuh. Kami berdoa untuk para orang tua yang rentan dengan penyakit. Biarlah mereka menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang mereka harus bersekolah dengan cara yang berbeda dari yang dulu, sehingga mereka belajar untuk lebih mandiri, disiplin, untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa dalam bulan Oktober ini juga merupakan bulan keluarga untuk gereja kami dan beberapa sinode yang lain. Biarlah kami lebih memperhatikan kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kehidupan suami istri, orang tua dan anak, hubungan kakak adik. Dalam situasi pandemi ini, dengan lebih banyak di rumah, kami bisa lebih membangun dengan lebih baik lagi kehidupan persekutuan kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun. Tuhan memberkati pelayanan gereja dengan pola yang baru. Biarlah kebiasaan baru ini membuat gereja-gerejamu lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi cara hidup pelayanan seperti digital eklesiologi, juga digital ministry. Biarlah kami melakukan dengan cara yang baru. Kami mengantisipasi perkembangan yang ada ini. Kami juga berdoa untuk GKJ Bandung. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati persekutuan kami, majelis gereja, dan seluruh warga. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang karena lanjut usia atau karena sakit yang lain. Banyak yang harus kami sebut, tetapi kami sangat ingat saudara kami
Bapak Hutomo Saksomo, juga Ibu Yuni Sutoro, Bapak Ibu Titian Wijayati, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, di dalam segala keterbatasan mereka. Juga mereka yang karena lanjut usia, hidupnya terbatas. Bahkan penurunan daya ingat, penurunan pendengaran, bahkan pergerakan pun terbatas. Biarlah mereka tetap merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Itulah doa kami Bapa. Dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, kami mohon Tuhan berkenan menyempurnakan. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mantapkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Bersama dengan Andreas, kami telah menemukan Yesus. Bersama dengan Nathanael, Guru, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Bersama dengan orang Samaria, kami tahu bahwa Dia adalah benar-benar Juru Selamat dunia. Bersama dengan Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bersama dengan Thomas, Tuhanku dan Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang tidak mudah selama pandemi ini, kita jangan menyerah, kita terus senantiasa berjuang di dalam kasih Tuhan, semangat di dalam hidup, dan terus mengembangkan daya juang dan kreativitas kita, karena kita percaya Tuhan menolong, menyertai setiap perjuangan, perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Terimalah berkat dan penyertaan-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.